Nah, ibadah yang melatih kita sehingga terhubung erat dengan Allah Subhanahu wa taala itu puncaknya. Ya, Anda dengan manusia aja bisa berhubungan erat. Kenapa dengan Allah terpisahkan? Ya kan? Ya, Anda dengan manusia bisa ingat, kenapa dengan Allah bisa lupa? Ya, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu di penghujung ayat 172. Ya, surah ke-7 itu Al-A'raf. Ada orang-orang yang lupa. Mengatakan kepada Allah, saya lupa ya Allah. Ya, nasullaha, ya mereka lupa dengan Allah. Kok bisa gitu? Dengan manusia bisa ingat, dengan penciptanya sendiri dia lupa. Nah, maka kita dilatih oleh Allah, ya kan? Untuk melakukan ibadah yang sifatnya diwajibkan, sehingga dengan itu mengoneksikan diri kita, menghubungkan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang melatih diri kita itu sehingga terhubung selalu terkoneksi dengan erat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadahnya disebut dengan salat. Ya, jadi ketika menunjuk makna kebahasaannya terkait dengan ibadah, makna kebahasaannya kenapa disebut salat? Tidak langsung disebut dengan doa, ya karena perhatikan di sini ada unsur penekanan dari sifat konektivitas yang ini ditekankan bahwa ibadah yang ditetapkan nama ini memberikan kesan bahwa dengan kamu sholat itu kamu terhubung erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang kamu bacakan pun kalau sudah terhubung itu yang sampai ke tujuan, sampai kepada Allah. Ya. Jadi bagaimana Anda bisa berdoa dalam sholatnya, doanya bisa sampai, bisa khusyuk kalau Andanya nggak tersambung dengan Allah. Ya, kan ada orang yang berdoa tapi nggak terhubung kan? Pikirannya memikirkan pekerjaan, lisannya berkata Allahu Akbar, tapi di pikirannya masih ya amalhu akbar, handphonehu akbar dan sebagainya. Handphonenya yang lebih besar, yang banyak difikirkan, pekerjaannya, status sosialnya dan sebagainya. Jadi ketika disebutkan sholat, ini dari namanya dan memberikan sebuah kesan yang kuat kepada kita. Kalau sedang sholat ya nyambung, ya. Ya, kalau sedang sholat, tepikan yang lain. Bangun konektivitas terhubung dengan Allah. Supaya apa? Supaya apa yang kita mohonkan dari kebutuhan kita itu, yang kita ingin bahagia, ingin sukses, ingin tenang hatinya, punya persoalan yang ingin disampaikan, pengen dijawab doanya. Supaya sampai kepada Allah ini semua, maka terhubunglah. Ya, jelas ya? Nah ini jadi kenapa disebut sholat secara bahasa, dia mengandung unsur doa, ya, tapi tetap diberikan nama dengan sholat bukan dengan kalimat doa, ingin menekankan ini ketersambungan kepada Allah yang kuat, sehingga dengan ketersambungan itu doa-doa yang disampaikan itu sampai kepada Allah dan mudah untuk dikabulkan. Jelas sampai sini?